Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Putriani dengan NIM A1C221088 dari R002 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjawab tugas ujian tengah semester mata kuliah Agama 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sobri, SPDI MPD. Soal yang pertama, sebutkan rukun iman, Islam, dan ihsan. Pertama, rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Kelima, iman kepada hari kiamat. Dan keenam, iman kepada qadar dan qadar. Selanjutnya, rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kelima, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Selanjutnya, ihsan. Ihsan adalah menjalankan ibadah seolah-olah orang yang menjalankan ibadah melihat Allah. Kalaupun ia tidak melihat Allah, maka Allah pasti melihatnya. Misalnya sholat, zakat, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, dan anak yatim, serta bertutur kata yang baik. Soal yang kedua, bacakan sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Rasul. Sifat wajib bagi Allah, wujud, qidam, baqa, muhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, qodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basyiron, mutakaliman. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Allah. Adam, hudus, fana, mumasalatu lil hawadisi, qiyamuhu bi ghairihi, ta'addud, azun, karohah, jahlun, mautun, samamun, umyun, bukmun, ajizan, karihan, jahilan, mayitan, asama, akma, dan abkama. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Sidik artinya benar, tablik artinya menyampaikan, amanah artinya dapat dipercaya, dan fatonah artinya cerdas. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4. Hizib artinya berbohong, khianat artinya munafik, hitman menyembunyikan, dan baladah artinya bodoh. Selanjutnya, soal yang ketiga, bacakan bacaan sholat mayit sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadal mayiti arba'at takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha wa ikhwanina sabakuna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillalil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya, soal nomor 4. Jelaskan apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah merupakan gabungan dari 3 kata, yaitu al, as-sunnah, dan al-jamaah. Al berarti mazhab, sunnah berarti perilaku, dan al-jamaah berarti menyetujui atau bersepakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah berarti
golongan yang terdiri dari para sahabat dan tabi'in yang bersatu dalam mengikuti ajaran dan kebenaran yang jelas dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan akidah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran perilaku agamanya kepada Al-Quran dan hadis. Segala hukum yang dipandang harus berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Akidah adalah persoalan yang penting bagi ajaran agama Islam, sebab hal tersebut menentukan baik buruknya perilaku seorang muslim. Penanaman akidah seorang muslim harus berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul. Secara bahasa, akidah adalah berarti keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan secara istilah, akidah adalah sesuatu yang menjadi keyakinan dalam diri seseorang dan digunakan sebagai pedoman dan tuntunan hidup. Sehingga, akidah dapat mendasari setiap sikap, tingkah laku, dan segala hal yang dikerjakan oleh seorang muslim. Hanya akidah yang benar, disertai amal yang saleh yang dapat mengantarkan seorang muslim kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada banyak ajaran Islam yang mempelajari tentang ilmu akidah. Salah satunya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan aliran terbesar umat muslim di Indonesia, bahkan di dunia. Ahlussunnah wal Jamaah merupakan golongan atau orang-orang yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad dan para sahabat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Menurut Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Zidayat Ta'liqat, kelompok ini terhimpun dalam 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, serta Hambali. Subaidi dalam kajian pendidikan Islam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadliyah kajian tradisi Islam Nusantara, paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah mulai tersebar dan dikenal di seluruh dunia setelah 400 tahun hijrah Nabi. Lebih tepatnya sesudah musyawarah besar umat Islam yang dipimpin oleh Imam Abi Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dari musyawarah tersebut menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran perilakunya, agamanya kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, segala hukum yang dipandang harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Adapun 4 hukum akidah Ahlussunnah wal Jamaah diantaranya 1. Akidah tauhid, yakni salah satu akidah yang berpangkal pada tafwid dan takwil yang muktabar. Kedua, akidah fikih. Akidah fikih didasarkan pada 8 mazhab arba'ah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abu Ishaq bin Rahawih, dan Auzi. Akidah negara, yaitu keputusan ijma umat yang menitikberatkan kepada kemaslahatan. Selanjutnya, akidah tasawuf. Akidah tasawuf atau tariqat apapun yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis sahabat Nabi yang dipandang benar. Adanya ajaran akidah tentunya memiliki tujuan untuk kebaikan umat manusia. Dikutip dari buku Mudah Belajar Akidah Islam oleh Abu Hiliyah, berikut tujuan ilmu akidah untuk umat Islam. Yang pertama, memurnikan niat dan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Yang kedua, memerdekakan akal dan pikiran, karena ketika seseorang tidak memiliki akidah, ia akan menyekutukan Allah. Ketiga, menenangkan jiwa dan pikiran. Yang keempat, memiliki keteguhan dalam menghadapi setiap masalah. Kelima, membangun umat yang kuat, sebab umat yang memiliki akidah kuat akan selalu menegakkan agamanya bila terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Selanjutnya, soal yang kelima, jelaskan apa hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Islam telah memberi pilihan dan panduan kepada manusia tentang jalan hidup yang akan dilaluinya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan lebih bijaksana dalam menentukan pilihan hidupnya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ilmu tanpa iman bencana dan iman tanpa ilmu itu gelap.
Dalam Islam, pembicaraan mengenai hubungan Islam dan ilmu pengetahuan menjadi salah satu agenda utama dalam islamisasi ilmu pengetahuan. Mengapa ilmu perlu diislamisasikan? Yang pertama, Islam tidak mengenal pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Yang kedua, pada kenyataannya, di Barat telah terjadi pemisahan yang sangat ekstrim antara ilmu dan agama, sebagai akibat dari adanya sekularisasi segala bidang, termasuk sekularisasi dalam bidang ilmu dan agama. Yang ketiga, akibat yang terjadi di dunia Barat berpengaruh luas pada kesadaran mengenai konsep ilmu yang sekuler, yang kenyataannya tidak dapat dihindari mewarnai seluruh kesadaran umat manusia mengenai konsep ilmu, termasuk oleh dunia Islam. Mungkin sekian jawaban dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.